PT Toyota Astra Motor mengumumkan kampanye penarikan kembali atau recall terhadap 3 model kendaraan Toyota, yaitu Avanza, Veloz, dan Raize karena ada masalah pada kantong udara atau airbag. 3 model kendaraan yang terkena recall ialah yang diproduksi pada periode Desember 2022 hingga Januari 2023. Dan untuk membahas hal itu, sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat otomotif Munawar Khalil. Halo, selamat pagi Pak Munawar. Selamat pagi Mbak Dea, selamat pagi. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Sehat. sehat. Pak Munawar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Pak Munawar, ini ada kabar yang cukup mengejutkan mengingat 3 merek mobil atau 3 varian mobil yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya adalah mobil yang sering kali kita lihat di jalan dan ada program recall yang dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor. Ini sebagai bagian dari upaya serta komitmen untuk menjamin kualitas produk mereka dan juga keamanan. Seperti apa masyarakat yang memiliki mobil-mobil yang bermerek tadi ada tiga varian, seperti apa harus dilakukan oleh masyarakat saat ini? Ya, pertama ya yang harus kita catat adalah recall itu adalah sesuatu yang wajar dan normal di industri ya. Yang namanya produk buatan manusia pasti ada aja gitu, walaupun quality control sudah diterapkan seketat mungkin, tapi itu masih bisa terjadi. Nah, tapi yang paling penting adalah proses recall-nya itu dilakukan secara terbuka dan diumumkan, dan ini menurut saya Toyota sudah menjalankan prosedur yang benar. Memang beginilah seharusnya gitu. Karena setahu saya beberapa tahun yang lalu masih ada produsen yang malu mengumumkan recall gitu. Jadi diam-diam gitu. Nah, sebetulnya itu nggak baik ya, karena korban buat konsumen dong. Nah, langkah Toyota saya kira tepat. Ya, cuman akan lebih baik lagi bukan hanya mengeluarkan press release, tapi juga mengumumkan di media-media massa, apakah melalui iklan dan lain sebagainya. Karena tidak semua pemilik mobil ini tentu bisa dijangkau dengan telepon, dengan misal WhatsApp call atau WhatsApp chat misalnya. Jadi ketika mereka mengiklankan mobil baru, harusnya juga merecall juga melakukan hal yang sama. Ini untuk memastikan bahwa setiap pemilik mobil yang terkena mengetahui masalah ini dan bisa melakukan proses recall secara baik. Apalagi tadi kan gratis semuanya gitu. Gitu Mbak Dea. Pak Munawar tadi menyebutkan bahwa ini sudah baik langkahnya mengumumkan bahwa recall karena ada beberapa kejadian juga merek-merek tertentu ini masih malu-malu kalau produknya recall. Kalau tadi Anda menyebut malu-malu, seberapa besar kejadian recall ini bisa memengaruhi suatu merek dalam konteks pembelian atau jumlah pendapatan yang didapatkan oleh merek tertentu? Jadi saya nggak tahu besarnya, cuma begini, katakanlah 10 sampai 15 tahun yang lalu, kalau ada recall ini, itu suka diumpetin lah, disembunyikan. Jadi orang-orang dihubungi lewat telepon, ayo bawa mobilnya ke bengkel, karena nggak mau diketahui publik, karena takut mencederai reputasi produknya. Tapi itu pendapat yang saya kira salah kaprah dan udah kuno. Justru masyarakat hari ini tuh sangat menghargai kalau ada pengumuman recall. Itu adalah bukti pertanggungjawaban dari produsen begitu. Nah, jadi nggak masalah menurut saya. Malah konsumen senang. Berarti mereka merasa uang yang mereka keluarkan untuk membeli mobil yang buat rata-rata orang Indonesia kan mobil masih mahal Mbak, ratusan juta ya. Nah, produsen bertanggung jawab, oh ini ada masalah, ayo kita perbaiki. Nah, konsumen senang malah. Jadi recall itu bukan sesuatu yang tabu. Begitu. Jadi Malah artinya positif untuk brand menurut saya. Jadi artinya Anda ketika mengamati situasi bagaimana respon konsumen kalau misalnya ada recall dan diumumkan secara terbuka, kemudian juga teknis mekanismenya ketika recall itu dilakukan secara baik, ini oke ya sebenarnya ya konsumen kita ya Pak Munawar? Positif, justru positif.
untuk brand. Artinya ini malah akan memperkuat image dan kredibilitas brand sebagai produsen yang bertanggung jawab gitu. Ingat ya, produk apapun selama buatan manusia pasti akan terjadi apa namanya, saya nggak bilang factory defect ya, karena itu recall ini kan, kenapa di recall ini kan kompleks sekali masalahnya, penyebabnya juga beragam. Tapi paling tidak ini kan bentuk pertanggungjawaban dan itu dilakukan secara gratis. Nah, yang harus dilakukan jadi selain hanya memberitahu pemilik untuk membawa mobilnya ke bengkel, tapi juga mengumumkan itu di media massa. Tapi saya rasa press release aja nggak cukup, jadi harus ada entah iklan apapun lah ya. Karena apa? Bisa jadi ini mobil udah berpindah tangan kan. Ada orang baru beli misalnya baru 2-3 bulan dia jual. Nah, pembeli berikutnya mungkin tidak terdata di dealer gitu. Nah, itu bagaimana menjangkau mereka? Gitu maksud saya, Mbak. Pak Munawar, kita akan spesifik bahas soal recall yang dilakukan oleh Toyota. Kalau Anda tadi menyebut bahwa recall ini sebenarnya sudah biasa, tapi bagi orang awam tidak semua orang mengalami kejadian serupa. Apalagi ini kan yang di recall adalah 3 jenis mobil tadi dengan produksi Desember 2022 hingga Januari 2023. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kalau Anda tadi menyebut sedikit ya, namanya manusia pasti ada saja buatan manusia ini yang kelirunya begitu. Ya, jadi recall ini harus dilihat bahwa bukan produk yang cacat ya. Apalagi ini kan mobil produksi sampai ratusan ribu unit. Kalau produk cacat berarti semuanya harus ditarik dong. Nah, kalau kita lihat dalam kasus Toyota Avanza Race tadi, itu kan hanya production batch dari bulan Desember sampai Januari. Ya, katakanlah mereka berapa, misalnya 10.000 unit per bulan dari produksinya. Mungkin ada sekitar yang terimpact, mungkin hanya ada mungkin ya selama produksi 2 bulan itu, atau bahkan pertengahan Desember sampai pertengahan Januari. Jadi 1 bulan lah dianggap produksi. Nah, makanya enggak semua orang terdampak. Jadi orang yang membeli produk yang diproduksi pada periode itu aja yang terdampak gitu. Jadi bukan seluruh Toyota Veloz atau Avanza yang enggak, hanya produksi itu. Pertanyaan yang Mbak Dea tadi, kenapa? Nah, ini banyak sebabnya yang saya bilang tadi sangat kompleks. Bisa jadi vendornya, jadi bisa produk yang disuplai oleh vendor misalnya kurang baik, atau ada yang miss, ya, ada yang kurang, bisa juga pemasangan. Ini kompleks sekali dan ini biasanya dilakukan penyelidikan internal di Toyota gitu kan. Toyota itu tidak memproduksi semuanya sendiri, Mbak. Komponen-komponen mobil kan dipasok dari vendor-vendor dari luar gitu. Nah, ini kan menjadi bahan evaluasi mereka. Nah, cuman kita bersyukur yang terkena kan cuman periode Desember Januari gitu, dan itu di produk manapun biasa terjadi begitu. Di produk manapun biasa terjadi. Yang menarik juga kalau kita bicara kerusakannya atau defeknya, ini adalah ECU airbag. Boleh dijelaskan tidak, Pak, kepada masyarakat awam sebenarnya sepenting apa ECU airbag ini memengaruhi keamanan dan kenyamanan pengguna 3 merek mobil itu? Justru ini yang menurut saya yang menarik. ECU airbag. Airbag itu adalah fasilitas fitur yang kita beli di dalam mobil itu. Mobil jadi sedikit lebih mahal karena punya airbag, tapi kita tidak pernah ingin menggunakan itu. Kenapa? Karena itu perlindungan kita, jangan sampai kita tabrakan. Kalau kita karena dia hanya akan berfungsi kalau kita mengalami kecelakaan. Nah, di sini menariknya Toyota justru udah mengantisipasi itu. Jadi produk yang di recall ini, menurut saya baca di press release-nya, ada kemungkinan jika terjadi benturan, kecelakaan, itu airbag yang ada di setir, di dashboard, atau di dimanapun di dalam mobil, itu tidak akan mengembang. Nah, itu kan membahayakan penumpang. Nah, selama kita tidak mengalami kecelakaan, ya kita baik-baik aja. Nah, tapi Toyota mengantisipasi itu. Gitu. Siapa tahu ada yang kecelakaan. Mudah-mudahan tidak. Nah, justru itu diganti gitu.
justru ECU airbag ini harus diganti supaya fitur yang sebenarnya memang kita beli untuk keamanan kita itu bisa digunakan meskipun jangan sampai terjadi kecelakaan atau tabrakan ya. Bapak terakhir ini bagi masyarakat yang mungkin saat ini sedang deg-degan kira-kira mobil-mobil yang dibeli ini di periode yang di recall, sebaiknya seperti apa? Apakah langsung ke dealer atau seperti apa hal pertama yang dilakukan? Ya, pertama yang saya mau bilang adalah don't worry, santai aja, berkendara secara hati-hati, ikuti rambu-rambu, jangan sampai kecelakaan. Yang kedua, ya karena apa? Kalau kecelakaan takutnya nggak ngembang kan itu airbagnya. Yang kedua, hubungi dealer di mana mereka membeli. Terus daftarkan kendaraannya, atau kalau nggak yakin tanya, mobil yang saya beli ini termasuk dalam program recall apa enggak? Kalau misalnya masuk, oke, daftar, nanti bengkel akan melakukan penjadwalan untuk melakukan perbaikan atau jika perlu penggantian komponen gitu. Tapi biasanya jarang sampai terjadi penggantian komponen. Nah, biasanya ya gini, mobil hari ini tuh sangat kompleks Mbak, karena sudah menggunakan banyak peranti computerized ya, kayak ECU itu kan juga semacam komputernya mobil begitu. Jadi kadang-kadang hanya diselesaikan melalui utak-atik sedikit di laptop deh gitu ya, tanpa harus membongkar mobil. Tapi dalam beberapa kasus ada memang yang sampai harus mengganti komponen gitu. Jadi nggak usah khawatir, hubungin dealer di mana belinya, dealer akan bertanggung jawab, pasti mereka akan mengganti. Karena recall ini memang gratis, itu kewajiban dari produsen, gitu. Tidak dipungut bayaran apa. Baik, terima kasih Pak Munawar Khalil. Ini adalah pengamat otomotif yang sudah bergabung dari Singapura untuk memberikan penjelasan soal bagaimana dampak recall jika ada 3 varian mobil tadi yang kemudian harus diperbaiki ya, apalagi di bagian ECU airbag. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih.